tegakkan. Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Salam sehat dan semangat senantiasa. Saat ini saya ingin berbicara tentang hal yang berkaitan dengan peninjauan kembali perkara pidana untuk menjawab apakah adanya peninjauan kembali atau PK, maka eksekusi akan ditangguhkan. Masyarakat peduli hukum, seperti yang kita ketahui bahwa proses peradilan dimulai daripada pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, banding, kasasi, sampai PK. Di dalam hal yang berkaitan dengan putusan, yaitu bisa saja putusan pengadilan negeri, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum atau JPU sama-sama tidak banding. Berarti putusan tersebut sudah ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Begitu juga di dalam hal adanya upaya hukum dari pihak terdakwa ataupun jaksa penuntut umum apabila putusan sudah dikeluarkan, bisa saja di tingkat banding putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum, dalam arti kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi atau tingkat Mahkamah Agung. Tapi apabila salah satu pihak atau kedua-duanya mengajukan kasasi, maka akan diputus oleh Mahkamah Agung dan putusan tersebut juga disebutkan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tadi putusan pengadilan negeri juga kalau tidak banding maka sudah mempunyai kekuatan hukum. Berarti putusan tersebut dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Sedangkan putusan banding juga yang tidak kasasi sudah mempunyai kekuatan hukum, dapat juga dilaksanakan. Sedangkan putusan Mahkamah Agung otomatis dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sekalipun ada peninjauan kembali. Ini berbeda dengan putusan pengadilan negeri, bisa banding, putusan pengadilan tinggi, bisa kasasi, khusus putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah haruslah dilaksanakan. Kenapa saya katakan harus dilaksanakan? Karena upaya hukum yang dilakukan sesuai dengan pasal 268 KUHP ayat 1 secara jelas dan tegas menyatakan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Sekali lagi ya, bisa kita baca ulang. Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan. Atas suatu putusan tersebut bisa putusan pengadilan negeri yang sudah ingkrah atau putusan pengadilan tinggi atau tingkat banding yang sudah ingkrah atau juga putusan Mahkamah Agung yang diajukan PK tidaklah menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan daripada putusan tersebut. Artinya tidak menangguhkan eksekusi. Oleh karenanya, perdebatan di publik yang akhir-akhir ini sangat mencuat, ya sangat miris kita melihat dengan berbagai alasan, katanya PK ya bisa menangguhkan eksekusi. Ya, memang dalam praktek ya tentu hal ini bisa saja terjadi. Tapi kalau menurut saya limitatif khususnya terhadap pidana mati. Karena kalau pidana mati, kalau sudah dieksekusi ya tidak bisa lagi dikembalikan nyawanya. Tetapi kalau putusan umpamanya tentang pemalsuan
penghinaan, ya, perkara-perkara yang merupakan pemfitnaan atau fitnah, atau juga perkara korupsi atau yang lainnya, adanya PK tidak akan menangguhkan eksekusi. Apalagi sudah ditahan, berarti penahanannya akan diteruskan. Bahkan kalau belum ditahan, ya harus dieksekusi. Jadi aneh kalau ada putusan yang sudah ingkrah dengan dasar hanya mengajukan PK, akhirnya tidak dilaksanakan putusan. Ini jelas bertentangan dengan KUHP pasal 268 tadi yang saya sudah bacakan. Karena secara jelas, secara gramatikal, sangat jelas amat, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan daripada putusan tersebut. Jadi kepada rekan-rekan yang membahas hal ini, kita harus fair, harus jujur menyatakan bahwa sesuai dengan ajas equality before the law, persamaan di muka hukum, siapapun yang telah dihukum oleh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, siapapun itu harus dilaksanakan. Jangan ada yang tebang pilih, karena hukum itu tujuannya adalah keadilan dan juga kepastian hukum serta kemanfaatan. Keadilan itu bisa dilihat dari sudut korban dan juga dari sudut yang diduga selaku pelaku atau terdakwa, bahkan terpidana, harus adil, equal. Jadi kalau ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, ya kita harus pandang juga dari sisi korban yang telah berjuang walaupun diwakili oleh jaksa, ya, si korban ini mungkin beberapa tahun dia harus menunggu keadilan, dalam arti karena dia korban, untuk mengembalikan perasaan dia, ya, dan juga si pelaku yang juga sejak awal dinyatakan belum bersalah sepanjang belum ada kekuatan hukum yang tetap, tapi sejak udah ada putusan yang punya kekuatan hukum tetap, apapun alasannya dia udah terbukti bersalah. Sekali lagi, PK tidak menangguhkan eksekusi atau tidak menghentikan pelaksanaan daripada putusan. Mari kita bersama-sama melaksanakan hukum secara benar dan konsekuen. Jangan dilihat daripada siapa pelakunya atau siapa korbannya. Kita harus equal. Demikian, semoga bermanfaat. Salam, sampai bertemu kembali.